Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita melihat kemenangan Israel atas seorang raja yang sangat ditakuti pada zamannya, yaitu Og, Raja Basan. Jika kemenangan atas Sihon sudah mengesankan, maka kemenangan atas Og terasa lebih luar biasa. Mengapa? Karena Og adalah salah seorang dari sisa orang Refaim, yaitu bangsa yang terkenal bertubuh besar. Alkitab bahkan mencatat ukuran tempat tidurnya sekitar 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya. Dengan ukuran itu, kita dapat membayangkan betapa besar tubuhnya. Bagi manusia, Og adalah lambang kekuatan yang tidak terkalahkan. Namun sebelum peperangan dimulai, Tuhan berkata kepada Musa, "Janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dan seluruh rakyatnya serta negerinya ke dalam tanganmu." Perhatikan sekali lagi pola Tuhan. Bukan setelah kemenangan Tuhan berkata, "Sekarang jangan takut." Tetapi sebelum peperangan dimulai, Tuhan sudah berkata, "Jangan takut." Mengapa? Karena keberanian orang percaya tidak lahir dari kecilnya masalah. Keberanian lahir dari besarnya Allah. Saudara, sering orang memiliki Og dalam hidupnya. Ada yang menghadapi penyakit yang berat, ada yang menghadapi masalah ekonomi yang tampaknya tidak mungkin diatasi. Ada yang sedang bergumul dalam keluarga, ada yang menghadapi tekanan pelayanan, ada pula yang sedang berjuang melawan dosa yang telah bertahun-tahun mengikat hidupnya. Masalah itu tampak seperti raksasa, dan ketika kita hanya melihat raksasa, kita mulai kehilangan harapan. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan, Tuhan tidak pernah meminta kita mengukur masalah kita. Tuhan meminta kita mempercayai Dia yang lebih besar daripada masalah itu. Saudara, menarik sekali bahwa Tuhan tidak menghilangkan peperangan. Israel tetap harus maju, tetap harus bertempur, tetap harus melangkah, tetapi mereka melakukannya dengan satu keyakinan: Tuhan sudah lebih dahulu menjamin kemenangan. Inilah yang membedakan iman Kristen dan optimisme kosong. Optimisme berkata, "Saya yakin saya bisa." Iman berkata, "Saya yakin Tuhan sanggup." Perbedaannya sangat besar. Optimisme bertumpu pada kemampuan manusia. Iman bertumpu pada karakter Allah. Yang juga menarik, setelah kemenangan itu, Israel menerima seluruh wilayah Basan. Bukan sebagian, bukan sedikit, tetapi semua yang Tuhan janjikan. Saudara, Tuhan tidak pernah memberi setengah kemenangan kepada umat yang berjalan dalam ketaatan. Mungkin waktunya berbeda, mungkin jalannya tidak mudah, tetapi Tuhan setia menggenapi apa yang telah Ia janjikan. Dalam Perjanjian Baru kita melihat gambaran yang lebih besar lagi. Dosa, maut, dan iblis adalah raksasa yang tidak mungkin dikalahkan manusia. Namun melalui kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus telah mengalahkan semuanya. Kolose 2 ayat 15 berkata bahwa Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, lalu menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya di kayu salib. Artinya, kemenangan terbesar kita bukanlah atas masalah hidup, tetapi atas dosa dan maut melalui Kristus. Karena itu,
Tidak ada pergumulan yang terlalu besar bagi Dia yang telah mengalahkan maut. Renungan hari ini menegaskan, jangan mengukur Tuhan berdasarkan besarnya masalahmu. Ukurlah masalahmu berdasarkan kebesaran Tuhanmu. Ketika Tuhan berkata, jangan takut, itu bukan karena masalahmu kecil, tetapi karena Dia jauh lebih besar daripada semua yang engkau hadapi. Pertanyaan refleksi bagi kita. Siapakah atau apakah Ok yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Apakah kita lebih banyak memikirkan besarnya masalah atau lebih banyak mengingat kebesaran Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Besar, seringkali kami gentar ketika melihat raksasa-raksasa dalam kehidupan kami. Ampuni kami ketika kami lebih percaya kepada apa yang kami lihat daripada kepada janji-Mu. Hari ini kami memilih mempercayai Engkau. Kami percaya bahwa tidak ada masalah yang lebih besar daripada kuasa-Mu. Berikan kami keberanian untuk melangkah dalam ketaatan, meskipun jalan di depan tampak sulit. Dan biarlah setiap kemenangan dalam hidup kami menjadi kesaksian bahwa Engkaulah Allah yang berperang bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.